Kalau ingin lebih, maka harus bermain-main. Kalau ingin lebih, maka harus copet. Lah ternyata apa yang diomongkannya itu menjadi motivasi dirinya untuk melakukan hal-hal ini. Selamat malam teman-teman, masih di Cekson, saatnya bersuara. Lama sekali saya tidak speak up tentang polemik-polemik yang terjadi, terutama tentang perpolitikan yang ada di Indonesia. Hari ini sangat mengejutkan sekali, karena ada berita tentang OTT Wamenaker Republik Indonesia, yaitu Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Emmanuel Ebenezer. Saya katakan sangat mengejutkan. Kenapa? Karena tidak ada angin, tidak ada hujan, bahkan sangat senyap sekali KPK tiba-tiba meng-OTT Wamenaker Republik Indonesia, yaitu Emmanuel Ebenezer. Awalnya saya ragu, karena saya scrolling, saya lihat di media sosial dimanapun, yang ada hanya foto-foto dari deputi-deputinya, foto-foto dari pejabat-pejabat kementerian yang ada. Bahkan Emmanuel tidak pun satu videonya, tidak pun satu fotonya yang tersebar. Akan tetapi ini terkonfirmasi ketika Istana sudah memberikan statement, ketika KPK sudah memberikan statement di depan Hailak Rame. Tapi sekali lagi ini sangat mengejutkan, karena kita tahu siapa itu Emmanuel Ebenezer yang dari dulu memang kontroversi sekali dan tidak satu pun bisa menangkap Emmanuel Ebenezer. Dan hari ini dia tertangkap OTT KPK. Ini kan sangat mengejutkan, dan walaupun Istana sendiri bilang tidak kaget dengan ini, Istana sendiri bilang tidak ada yang mengejutkan, tapi bagi kita warga Indonesia, bagi kita orang biasa yang sering mendengar Emmanuel dan teman-temannya seperti Sylvester yang mempunyai kekuatan hukum tetap tapi tidak dijalankan, seharusnya seperti Sylvester dan lagi Budi Ari yang beritanya nasional tentang judul itu tidak tersentuh sama sekali. Lah ini tidak ada angin, tidak ada hujan, Emmanuel tiba-tiba terkena kasus OTT Wamenaker. Yang mana kita lihat sama-sama teman-teman, di konten-konten Wamenaker ini Emmanuel Ebenezer sangat sekali pro sama rakyat. Dia kita lihat turun ke Surabaya hingga viral. Kita turun di daerah manapun viral, terus-terusan viral. Tentang apa? Tentang pengambilan ijazah yang ditahan oleh perusahaan-perusahaan. Ini kan bak pahlawan, bak superhero gitu loh. Artinya apa? Kita bisa bayangkan seorang superhero pun yang di layar medsos tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan dia di belakang medsosnya. Ini membuktikan bahwasanya siapapun yang viral dengan kebaikannya, dengan perjuangannya yang sok herois, sok heroik kepada masyarakat ataupun warga Indonesia, belum tentu dia juga akan menjadi dewa di belakang layar ketika layar kamera telah disembunyikan. Ketika layar kamera telah dimatikan. Teman-teman, lagi-lagi kita tidak habis pikir bahwasanya konten-konten yang sangat pro sama rakyat, bahkan kita tidak pernah melihat sosok Emmanuel ini tidak menolong rakyat. Sedikit pun TikToknya, sedikit pun media-media sosialnya sangat membantu sekali sama rakyat. Tapi ya tiba-tiba OTT. Dan OTT-nya pun itu adalah tentang sebuah kasus pemerasan tentang K3 atau perizinan K3 terhadap perusahaan-perusahaan. Ini kan bisa kita ambil kesimpulan, ternyata apa yang menjadi konten-kontennya selama ini itu hanya adalah kedok supaya viral dan perusahaan-perusahaan itu takut. Setelah itu dirongrong lah tentang perizinan K3-nya, itu pintu masuknya. Ini sangat jelas sekali dan ini sangat linear sekali dengan apa yang selama ini dibicarakan Emmanuel Ebenezer di podcast, di media-media, di wawancara-wawancara manapun. Dia sering bilang bahasanya
Gaji menteri tidaklah banyak, 11, dan anggaran tunjangannya 35 juta, kurang lebih 50 juta. Tapi jika pingin lebih, ini sekali lagi saya mengutip dari apa yang dia bicarakan dengan Dr. Richard Lee, kalau pingin lebih, maka harus bermain-main. Kalau pingin lebih, maka harus copet. Lah ternyata apa yang diomongkannya itu menjadi motivasi dirinya untuk melakukan hal-hal ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok-besok kalau setiap menteri yang kita anggap baik, konotasi baik di media sosial, di belakang layar seperti ini. Ini sangat luar biasa. Kita warga Indonesia, masyarakat Indonesia harus sangat jeli dengan apa yang terjadi di Republik ini. Semua hanyalah lip service yang ada di kamera. Semua hanya pencitraan-pencitraan. Sudahi. Maka kita cukupi itu semuanya. Banyak sekali Ebenezer mengutip saya mengutip perkataan-perkataan Ebenezer yang ada di media-media juga, bahwasanya kalau pejabat-pejabat yang menginginkan lebih itu memang harus punya tekanan-tekanan, dan ini sama sekali linear dengan apa yang dia lakukan. Dia menekan perusahaan-perusahaan tersebut dengan kasus ijazah, pintu masuknya adalah untuk bisa mengambil apa yang dia inginkan secara lebih. Kalau gaji 11 juta ditambah 35 juta, tidak mungkin mobil-mobil mewah yang dipamerkan KPK hari ini, ada Ducati dan macam-macam, puluhan mobil itu dia bisa beli. Ini tidak masuk akal, walaupun dulu dia pernah jadi komisaris, tapi kan jadi komisaris setelah itu dicopot juga. Dan saya rasa komisaris, saya rasa kementerian, bahkan dia sendiri yang ngomong tiap bulan tidak lebih, tidak kurang 50 juta. Bisa beli mobil-mobil itu, bisa beli motor-motor gede itu dari mana? Lah ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Karena kenapa? Karena di dalam suasana batin masyarakat Indonesia, yang satu kesenjangan tentang ekonomi yang sangat meningkat, terhimpitnya masyarakat dengan faktor ekonomi, tidak adanya lowongan kerja yang dijanjikan oleh pemerintahan sekarang, masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, masih banyak anak-anak juga yang menggantungkan harapannya dan cita-citanya dengan janji-janji presiden sekarang, disakiti lagi dengan OTT KPK yang hari ini menuju kepada wamenaker Republik Indonesia kita, yaitu Emmanuel Ebenezer. Baru saja kemarin rame-rame tentang DPR yang joget-joget karena gajinya naik 3 juta. Dan ini besok akan saya bahas khusus di channel saya ini, supaya kita sama-sama tahu bahwasanya wakil rakyat itu juga harusnya punya empati dengan keadaan masyarakat kita yang sekarang. Walaupun Presiden dalam pidatonya menyatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi 30%, 35%, bla 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 bla. Nyatanya rakyat hari ini mengalami kesengsaraan. Nyatanya rakyat hari ini mengalami kesusahan. Mau kerja susah, mau dapat uang susah, semuanya serba mahal. Masih saja menteri-menteri kita, pejabat-pejabat kita melakukan korupsi yang dengan santainya mereka lakukan. Ini sangat melukai hati kita. Walaupun amanat besar dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu babat tuntas korupsi hingga akar-akarnya, saya tidak tembang pilih, benar. Disinyalir Emmanuel ini kan sudah masuk Gerindra, untuk validnya nanti bisa dicek kembali. Akan tapi perkataan Presiden Prabowo Subianto ini menjadikan motivasi kepada KPK untuk mengejar itu semuanya, dan ternyata ini terjadi kepada siapa? Kepada Emmanuel. Bahkan istana pun sudah merilis tadi tidak ada pembelaan khusus dan tidak kaget karena sudah berkali-kali Prabowo mengatakan berhati-hati, untuk para menteri berhati-hati, tidak pandang bulu. Partainya pun kalau bersalah akan diangkut oleh KPK, akan dihukum secara hukum yang sah dan benar di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi untuk pejabat-pejabat dan seluruh kementerian, tolong ini menjadi introspeksi untuk kita semuanya. Tapi gini, saya kok kurang yakin bahwasanya ini semuanya adalah murni
OTT yang dilaksanakan oleh KPK dengan cara-cara yang benar, dengan alur yang benar. Karena kenapa? Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kalaupun mau dicomot KPK itu, ya Budi Ari. Karena sudah sangat jelas Budi Ari melakukan itu. Banyak yang speak up, bahkan sekelas Mahfud MD pun speak up tentang itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada tuh tersangkut sama sekali. Tidak ada tuh KPK mencium saja tidak ada. Bahkan mengambil seperti Emmanuel Ebenezer ini. Dan juga ada yang namanya Sylvester kalau non korupsi. Yaitu kasusnya yang tidak dia jalani, putusannya yang tidak dia jalani. Kalau mau diambil komisaris, pejabat-pejabat, kementerian, mereka berdua itu yang akan mencongol di depan untuk bisa diambil. Tapi ini sangat janggal sekali. Apakah ini pertanda tentang keruntuhan geng Solo? Anda semuanya yang bisa menjawab, silakan jawab di komentar yang ada di bawah ini. Di YouTube saya menerima segala komentar. Apakah geng Solo dengan tercatutnya mantan relawan Jokowi, yaitu Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer, akan meruntuhkan semua itu? Tinggal tunggu giliran saja. Dan kalau itu pun terjadi, ini analisa saya, kalaupun itu terjadi, maka Prabowo sudah benar-benar ingin pisah dari bawah, ingin pisah dari kungkungan Presiden Joko Widodo. Ingin lepas dan ingin secara kondusif menjalankan pemerintahannya dengan mandiri dan dengan apa yang dia impikan selama ini. Dan juga saya mensinyalir, kemarin Emmanuel Ebenezer ini juga menyenggol Sylvester. Bahasanya Emmanuel akan berkata yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Walaupun dua-duanya adalah relawan dari Presiden ke-7 Jokowi Dodo yang kemarin sudah purna dari tugasnya. Dan jika kita telisik dengan adanya penangkapan OTT terhadap Emmanuel Ebenezer ini, juga saya rasa adalah uji coba. Bagaimana sih jika relawan dari Jokowi Mania ini kita ambil ketika tidak ada perlawanan, ketika tidak ada ketika tidak ada pembelaan seperti sekarang ini, istana sudah tidak membela, bahkan di kementeriannya pun, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia mengatakan ini adalah sebuah kesalahan besar, ini adalah sebuah insiden yang memalukan bagi kementerian. Ini toh berarti kementerian sudah lepas tangan untuk itu semuanya. Maka bisa dikatakan siap-siap untuk geng Solo akan segera runtuh. Tapi juga ketika saya menganalisis dengan analisis yang lain, bahasanya Emmanuel Ebenezer ini adalah sosok yang kontroversi. Sekarang lagi rame-ramenya, marak-maraknya, besok 25 Agustus akan turun itu, banyak masa itu. Baik di Pati juga ada, yang kemarin juga Pati merasakan himpitan pajak dari kabupatennya, dan itu sangat simbiosis sekali sama keputusan pusat untuk menerima pajak sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Dan juga tanggal 25 itu akan ada demo besar-besaran di DPR RI, yaitu pembubaran DPR. Apakah Emmanuel Ebenezer ini hanya untuk pengalian isu? Silakan Anda bisa berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Tapi nyatanya teman-teman, itulah mentaliti pejabat kita, itulah mentaliti dari kementerian-kementerian kita, jabatan-jabatan yang bisa diperoleh ketika dia memenangkan seorang untuk menjadi presiden, dan itu adalah jabatan-jabatan pemberian, jabatan-jabatan hadiah. Jadi ketika kita diberi hadiah, maka apa yang terjadi? Maka sebagai manusia normal, ketika kita dikasih hadiah, kita sangat bahagia. Tapi setidaknya kebahagiaan itu adalah juga untuk membahagiakan rakyat Indonesia, bisa juga membahagiakan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Republik ini. Bukan untuk hadiah kepada dirinya sendiri, bahkan kurang. Demikian dari saya, Mas Idi. Saatnya bersuara.